Oke, video kali ini saya akan membahas motor sport fairing 150cc dari Honda yang sudah lama kehadirannya di Indonesia. Di tahun 2021 ini sudah terhitung 6 generasi ya. Saya sebut 6 generasi meskipun tiap generasinya hanya sekadar facelift atau berganti all new. Di video ini saya akan jelaskan apa saja perubahan spesifikasi dari generasi ke generasinya. Untuk itu jangan di skip-skip videonya dan tonton sampai selesai ya. Honda CBR 150R pertama kali hadir di Thailand tahun 2002 untuk menggantikan NSR 150 yang disuntik mati. CBR 150R generasi pertama masuk ke Indonesia lewat tangan importir umum. Saat itu Astra Honda Motor atau AHM belum memasarkan motor ini. Kemudian di tahun 2010 hadirlah generasi kedua yang hadir di Thailand juga. Baru di tahun 2011 PT Astra Honda Motor membawa motor ini ke Indonesia secara CBU dari Thailand. Nah, tahun 2014 muncullah generasi ketiga. Kali ini Honda tidak mendatangkan dari Thailand, tapi memproduksi sendiri di Indonesia. Lalu berganti model lagi di tahun 2016 sebagai generasi keempat. 2 tahun kemudian yaitu tahun 2018 muncul generasi kelima yang menurut saya hanya sekadar facelift. Dan di tahun 2021 hadirlah generasi ke-6 atau yang terbaru ketika saya membuat video ini ya. Kalau bicara desain, saya sih nggak bisa berpendapat banyak, tapi saya akan persingkat saja ya. Dari generasi pertama ini desainnya cenderung kecil, tapi lebih kelihatan racing look. Lalu untuk generasi keduanya jadi lebih membesar dan terkesan sport touring. Lanjut generasi ketiga juga hampir sama dengan generasi kedua, namun yang depan lebih lebar dan seperti CBR 1000RR. Kemudian generasi keempat menjadi mengecil seperti generasi pertama, namun garis desainnya lebih tajam dan futuristik. Generasi kelima juga sama, bahkan nyaris sama. Hanya sedikit perubahan pada bagian bodi depan dan windshield yang menurut saya lebih cocok daripada model sebelumnya. Lalu yang generasi ke-6 kembali membesar, namun garis desainnya sama dengan generasi keempat dan kelima yang tajam-tajam dan futuristik. Dan juga desainnya sangat mirip dengan kakaknya yaitu CBR 250RR. Sekarang saya akan bandingkan dimensi ke-6 motor ini. Untuk mempersingkat nama tiap generasi, saya akan ganti menjadi V1 hingga V6. Untuk panjang, V1 1920 mm, V2 1977 mm, V3 1995 mm, V4, V5, dan V6 1983 mm. Untuk lebar, V1 625 mm, V2 695 mm, V3 711 mm, V4 dan V5 694 mm, V6 700 mm. Untuk tinggi, V1 1065 mm, V2 1130 mm, V3 1117 mm, V4 1038 mm, V5 1077 mm, V6 1080 mm. Untuk jarak terendah ke tanah, V1 172 mm, V2 185 mm, V3 160 mm, V4 dan V5 166 mm, V6 160 mm. Untuk jarak sumbu roda, V1 1286 mm, V2 1310 mm, V3 1296 mm, V4 dan V5 1311 mm, V6 1310 mm. Untuk tinggi jok, V1 776 mm, V2 dan V3 786 mm, V4 dan V5 787 mm, V6 782 mm. Untuk berat, V1 115 kg, V2 138 kg, V3 143 kg, V4 dan V5 135 kg, V6 137 kg.
Sekarang saya akan bandingkan spesifikasi mesin ke-6 motor ini. Untuk kapasitas mesin, V1, V2, V3 149,4 cc, sedangkan V4, V5, V6 149,16 cc. Konstruksinya sama semua, DOHC 4 klep berpendingin air. Untuk diameter kali langkah, V1, V2, V3 pakai 63,5 kali 47,2 mm, sedangkan V4, V5, V6 pakai 57,3 kali 57,8 mm. Untuk sistem bahan bakar, V1 pakai karburator, sedangkan V2 sampai V6 pakai injeksi. Untuk rasio kompresi, V1 hingga V3 11:1, sedangkan V4 hingga V6 11,3:1. Jadi semuanya paling cocok pakai bahan bakar oktan 95. Untuk limit putaran mesin, V1 hingga V3 di 11.500 rpm, sedangkan V4 hingga V6 di 10.500 rpm. Untuk tenaga, V1 hingga V3 16,9 HP di 10.500 rpm, sedangkan V4 hingga V6 juga 16,9 HP tapi di 9.000 rpm. Untuk torsi, V1 dan V2 13 Nm di 8.500 rpm, yang V3 13 Nm di 7.500 rpm, sedangkan V4 13,7 Nm di 7.000 rpm, sedangkan yang V5 dan 6 14,4 Nm di 7.000 rpm. Untuk transmisinya semua sama ya, 6 speed. Untuk rangka, V1 dan V2 pakai model perimeter, sedangkan V3 hingga V6 pakai teralis. Sayang sekali ya, padahal lebih bagus yang V1 dan V2. Yang baru malah pakai rangka yang saya rasa kurang pas untuk motor sport fairing, apalagi 150 cc. Sekarang saya akan bahas kaki-kakinya. Untuk suspensi depan, V1 hingga V5 pakai teleskopik biasa, sedangkan V6 pakai upside down. Semuanya tidak bisa diatur tingkat redamannya kecuali yang V5. Untuk yang suspensi belakang, yang bisa diatur redamannya hanya V1 dan V4. Yang lainnya fix atau tidak bisa diatur. Untuk swing arm, ke-6 motor ini masih pakai model yang sama, yaitu model kotak seperti ini ya. Untuk velg, yang depan di V1 pakai ukuran 1,85 inch, sedangkan yang V2 hingga V6 pakai 2,5 inch. Lalu yang belakang di V1 pakai ukuran 2,15 inch, sedangkan yang V2 hingga V6 pakai 3,5 inch. Untuk ban, yang depan di V1 pakai ukuran 80/90 ring 17, sedangkan V2 hingga V6 pakai 100/80 ring 17. Lalu yang belakang di V1 pakai 100/80 ring 17, sedangkan V2 hingga V6 pakai 130/70 ring 17. Untuk rem, semua generasi sudah di depan dan belakang, tapi untuk bentuknya ada yang berbeda. Di V1 hingga V4 lingkarannya itu lurus, sedangkan yang V5 dan V6 model bergelombang. Untuk kaliper juga semuanya sama, depan pakai kaliper 2 piston dan belakang 1 piston. Untuk lampu, V1 hingga V3 belum pakai LED atau masih pakai halogen, baik itu lampu depan, belakang, dan sein. Sedangkan V4 hingga V6 itu sudah full LED. Untuk speedometer, V1 pakai model analog, V2 dan V3 pakai perpaduan analog dan digital, sedangkan V4 hingga V6 full digital. Untuk info yang ditampilkan, saya mulai dari indikator ya. Indikator sein ada semua. Bedanya di V1 itu jadi satu, sedangkan V2 hingga V6 terpisah. Lalu ada lampu jauh dan netral. Kemudian untuk cek engine ada di V2 hingga V6, sedangkan di V1 tidak ada. Sekarang kita ke info utamanya. Di sini ada penunjuk putaran mesin, kecepatan, suhu, sisa bahan bakar, dan odometer. Nah, untuk info speedometer V1 hanya itu saja. Sekarang kita lupakan sejenak bahas yang V1 ya. Kita bahas kelanjutan info yang lain yang ada di V2 hingga V6. Di sini ada jam dan odometer. Di odometer ini kita bisa rubah menjadi trip meter. Nah, yang di V2 dan V3 itu saja.
Sedangkan di V4 hingga V6 ada trip A, trip B, konsumsi bahan bakar real time dan rata-rata, serta ada varian ABS untuk yang V5 dan V6. Jadi ada indikatornya di sini. Jadi itu ya perbandingan speedometernya. Sekarang saya akan bahas poin selanjutnya. Untuk tombol-tombol di stang, yang sebelah kanan semua sama ya, hanya ada tombol starter. Sayang sekali tidak ada engine kill switch. Lalu untuk sebelah kiri ada tombol lampu dekat dan jauh, sein, juga klakson. Nah untuk di V1 ada tombol untuk mematikan dan menghidupkan lampu ya. Karena di zamannya belum ada peraturan kalau siang hari wajib lampu motor menyala. Kemudian ada tuas cuk yang hanya di V1 karena di motor ini masih pakai karburator. Nah di V1 hingga V3 ini tidak ada pas beam ya, adanya di V4 hingga V6 saja. Untuk kunci sih semuanya sama ya, pakai kunci dengan pengaman magnet. Jadi lebih bisa memperlambat kalau terjadi pencurian. Namun di V1 kalau nggak salah tahun 2002 hingga 2004 itu kuncinya masih belum ada pengaman magnet. Nah di lain itu sih pengoperasian kuncinya sama saja di 6 generasi ini. Menutupnya tinggal geser tuas ini. Tapi untuk membukanya harus pakai anak kunci magnetnya. Untuk tangki bahan bakar, secara tampilan juga ada perbedaan ya. V1 hingga V5 itu bagian luarnya adalah lapisan tangki asli, tapi di bagian depannya ada cover. Sedangkan di V6 itu lapisan luarnya full cover. Mengenai kapasitas, yang V1 itu 10 liter, V2 dan V3 13,2 liter, sedangkan V4 hingga V6 12 liter. Untuk posisi berkendara, ke-6 motor ini mungkin sudah jadi khasnya Honda ya, sporty tapi nyaman. Kalau kalian lihat di klip ini kelihatan ya badan saya cenderung lebih tegak. Ini karena faktor penggunaan stang Apriok di semua generasi dan posisinya lebih tinggi dari jok. By the way, maaf ya untuk yang V3 ini posisinya lebih membungkuk. Karena kebetulan motor yang saya review itu stangnya sudah diganti menjadi lebih membungkuk dari bawaannya. Dan juga yang V5 saya ambil gambarnya sama dengan V4 karena saya tidak mereview ergonomi V5. Sama saja sih sebenarnya. Kemudian untuk posisi kaki turun ke tanah juga pas untuk tinggi saya 167 cm. Posisi footstep juga nggak terlalu mundur dan naik. Nyaman lah untuk dipakai sehari-hari ataupun jarak jauh untuk kelas sport fairing 150 cc. Joknya juga cukup lega terutama yang V2 dan V3. Untuk posisi penumpang, ke-6 motor ini juga ternyaman di kelasnya pada generasinya. Tapi kalau saya bandingkan ke-6 motor ini yang paling nyaman sih yang V2 dan V3. Karena joknya lebih lega, nggak terlalu tinggi, jarak ke pengendara lebih dekat, serta ada behel. Posisi footstepnya juga nggak terlalu naik dan mundur. Untuk informasi saja ya, saya akan jelaskan harga baru motor ini ketika baru rilis. Untuk yang V1 ini karena tidak dimasukkan secara resmi dan melalui importir umum dari Thailand ke Indonesia, jadi tidak ada harga resminya. Kalau di kisarannya itu hampir 30 juta rupiah. Tapi saya kurang tahu di harga segitu apakah sudah mendapatkan surat kendaraan bermotornya atau belum. Bagi yang tahu bisa bagikan di kolom komentar ya. Kemudian untuk yang V2 ini juga masih didatangkan dari Thailand, namun kali ini didatangkan secara resmi oleh Honda. Untuk harganya dulu di tahun rilis 2010 itu mulai 33 juta rupiah on the road Jakarta. Lalu untuk yang V3 ini karena sudah diproduksi sendiri di Indonesia, harganya lebih murah dari yang V2, yaitu mulai 27 juta rupiah on the road Jakarta pada tahun 2014. Lanjut ke V4 di tahun 2016 berada di harga mulai 32.500.000 rupiah on the road Jakarta. Nah yang V5 di tahun 2018 di harga mulai 33.800.000 rupiah on the road Jakarta. Yang terbaru yaitu V6 di tahun 2021 di harga mulai 35.900.000 rupiah on the road Jakarta. Itu tadi harga barunya ya.
Kalau harga bekas sih saya nggak bisa bicara banyak karena semua tergantung tahun, kondisi, dan registrasi daerah motor itu. Oke, mungkin itu saja ya video perbandingan saya tentang Honda CBR 150R dari generasi pertama hingga ke-6 ini. Ya, video ini sebagai informasi saja ya, apa saja perbedaan tiap generasinya. Menurut kalian yang paling oke yang generasi mana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanro138. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.